akan belajar berdiskusi tentang fikih muamalah. Jadi ada 3 aspek paling utama di dalam Islam yang akan terkait erat dengan aktivitas yang kita jalani. Dan itu pasti mendapatkan penilaian di sisi Allah dan terkait erat nanti dengan karakteristik dan perilaku kita saat menjalani itu di bumi. 1, ada yang terkait dengan kewajiban kita kepada Allah untuk membedakan antara Tuhan dengan hamba, antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin tahu bedanya Khalik Allah dengan makhluk kita, maka Allah turunkan satu amalan yang dengan itu ditetapkan dan membedakan kita hamba dan dia adalah Khalik. Itu disebut dengan ibadah namanya. Ya, disebut dengan apa? Ibadah. Maka di sini muncul turunan-turunan ibadah dalam bentuk ritual seperti sholat misalnya. Kenapa sholat diwajibkan? Di antara hikmahnya dari sekian manfaat-manfaat sholat, yang paling utama adalah untuk menegaskan dan membedakan antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau Khalik disembah, kalau makhluk menyembah. Jadi kalau kita mengatakan kita makhluk, maka apa buktinya kita sebagai makhluk yang menuhankan Allah? Maka salah satu buktinya Allah perintahkan kita untuk beribadah seperti sholat. Karena itulah kalau kita ingin menegaskan kita hamba dan Allah itu Khalik, maka buktinya terletak pada ibadah ritual kita. Karena itu sungguh Allah merasa murka, marah, ya, tidak nyaman jika ada hamba tidak menunaikan sholat. Kenapa? Karena seakan-akan dia menempati posisi Tuhan bukan makhluk. Karena itulah kemudian ketika diperintahkan menunaikan sholat, menjadi kewajiban sholat itu salah satunya untuk menegaskan kata Allah, saya Tuhan, Anda hamba. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-20 ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, sungguh saya tegaskan pada kalian. Pakai kata inna. Inna itu kalau di gramatikal bahasa Arab dia disebut harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu huruf nasab. Nasab itu kalau orang Arab bilang begini, nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya ke bumi sampai dia enggak goyah gini. Jadi kalau sudah nasab maksudnya tancapkan dalam jiwamu. Kata Allah, hey, cara menerjemahkannya begini, tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, jangan goyah. Aku yakinkan padamu cuma aku yang Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Engkau cari pun ke yang lain, engkau akan kembali kepadaku. Setelah engkau tahu aku Tuhan, fa'budni, maka mesti ada perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Bedanya sembah saya, kata Allah. Bagaimana cara menyembahnya? Maka diturunkan perintah yang pertama, ibadah. Wa aqimis sholata lidzikri. Maka tunaikan solat untuk mengingat bahwa aku adalah Tuhan. Karena itu jangankan kita manusia biasa, semua nabi dan rasul semua diminta solat. Even itu seorang nabi pun, rasul pun yang lebih istimewa dibanding kita masih solat. Anda silahkan cek, Nabi Musa solat, tadi ayatnya. Nabi Isa, Yesus, Mesias solat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail alaihissalam salat, bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kalau Anda urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihimussalam jami'an, semua salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semua nabi salat dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Coba ulangi. Salat. Jadi kalau nabi saja
yang dijamin surganya. Rasul punya sifat maksum, dijaga dari maksiat, masih sholat, dan Anda bukan Nabi, bukan Rasul, nggak mau sholat, maka dipertanyakan penghambaannya kepada Allah. Karena itu